wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang sekalian? Baik. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Yang berarti semua peralatan yang digunakan dalam belajar sudah ada di meja masing-masing. Ketua kelas, tolonglah sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Pada hari ini, apakah ada anak ibu yang tidak bisa masuk ke sekolah? Ada. Siapa nih? Fitra. Kemana Fitra? Sakit. Sudah berapa hari nak Fitra sakit? Iya. Tiga. Yang lain selain Fitra? Tiken. Mana? Sakit. Oh, sakit juga. Yang lain? Ada semua. Berarti yang di sini dalam keadaan sehat, Pak? Iya. Alhamdulillah. Dan kita doakan semoga kawan kalian yang belum bisa hadir pada hari ini segera sembuh dan dapat kembali beraktivitas dengan kalian seperti hari-hari biasa. Baiklah, Nak. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan tentang materi pelajaran kita di minggu sebelumnya. Pelajaran apa saja kita minggu kemarin, Pak? Yang pertama, iya, tentang keanekaragaman hayati. Coba yang masih ingat pengertian keanekaragaman hayati? Ayo siapa? Iya, Nak? Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di bumi. Iya, variasi kehidupan di bumi. Coba selain pengertian keanekaragaman hayati, kita kembali belajar apa saja coba? Tentang tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Ada berapa tingkat coba? Ya. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. 2. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ya, ada 3 tingkatan. Coba yang bisa sebutkan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Masih ingat? Iya, Siti Fadila. Bunga mawar merah dan bagus sekali ya. Jadi untuk keanekaragaman hayati tingkat gen itu contohnya pada bunga mawar merah dan mawar putih, ataupun pada uci mawar dan selanjutnya keanekaragaman hayati tingkat jenis. Ada yang masih ingat? Ya, Nak? padi, jagung, dan bawang. Iya, contohnya pada padi, jagung, dan bawang. Satu lagi, keanekaragaman tingkat ekosistem. Coba, ya. Hutan hujan tropis. Ya, contohnya hutan hujan tropis. Berarti masih ingat ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya. Jadi sebelum kita ke materi, Ibu mau nanya dulu sedikit. Apakah anak-anak Ibu masih pernah melihat kunang-kunang? Masih. Pernah? Mana? Ya. Melihatnya kapan? Waktu masih kecil, berarti sudah lama. Sudah lama, sekitar berapa tahun yang lalu? 10 tahun ya. Kalau sekarang di sekitar saya masih ada sejak kunang-kunang? Tidak. Nah, kira-kira yang menyebabkan kunang-kunang tersebut bisa tidak ada, itu apa? Mana dia kalau tidak ada? Punah atau menghilang. Mungkin ada yang bisa menyebutkan penyebab hilangnya kunang-kunang tadi apa kira-kira? Iya, Aditya. Iya. Iya. Bagus Nak ya. Jadi untuk hari ini sebelum kita masuk ke materi upaya pelestarian keanekaragaman hayati, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ini lihat di depan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama setelah mengamati video pembelajaran dan diskusi kelompok
hilangnya keanekaragaman hayati dengan benar. Selanjutnya, yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis masalah terkait ancaman pengembangan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia secara in situ dan ex situ dengan tepat melalui kajian literatur dan diskusi kelompok. Jadi sekarang Ibu ada video, jadi tolong diamati, tolong diperhatikan karena dari video ini nanti kalian akan menemukan permasalahan yang nantinya akan dibicarakan dalam diskusi kelompok. Iya, silakan perhatikan ya. Kita semua. Timur adalah memasuki Juli 2019 dalam buku Bersarang 7 yang dibawakan oleh manusia-manusia gadang ketika menjadi guru tetap memeluk anaknya dalam tukaran. Namun saya sang buah hati karena malam istri sendiri stres. Semua tadi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng manusia menjadi hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka telah melindungi dan kita adalah penjajahnya. Apabila burung ini diibaratkan dua hal panjang, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada kita ada ciptaan adalah perasaan di mana manusia dimulai. Bersama dengan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2012, Farm atau BPS memperkirakan 100.000 jenis satwa setiap tahun. Angka ini 10 kali dibandingkan secara alam. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman orang negara ini, yaitu 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah mempunyai 13 komunitas. Nah, sudah diamati tadi? Sudah. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah nak? Kelompok satu di mana? Ibu. Jadi di LKPD yang telah kalian terima, jadi di sana coba kalian kita dulu ya. Petunjuk dalam pengisian LKPD. Silakan tuliskan nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok, kemudian di halaman keduanya ada nomor, ada permasalahan, kemudian ada penyebab dan solusi. Jadi permasalahan di sini adalah permasalahan yang kalian temukan dalam video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Silakan kalian tuliskan permasalahan apa yang kalian temukan tadi.
Ya, kemudian nanti dicari solusinya. Setelah diskusi kelompok, ada pertanyaan di sana. Setelah melakukan pemecahan masalah, jawablah pertanyaan dulu. Nanti pertanyaannya dijawab ya. Sudah? Paham akan tugas KPD-nya? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baiklah, kalau tidak ada, untuk menjawab permasalahan kalian tadi, kalian boleh cari di buku paket ya. Boleh cari di buku paket atau boleh buka link YouTube di grup kelas kalian yang sudah ibu bagikan. Di sana ada video pembelajaran atau boleh cari di sumber lain yang ada. Kemudian dalam diskusi kelompok ini ibu ada penilaian keterampilan kalian dan juga penilaian sikap. Silakan aktif dalam berdiskusi, jadi semuanya nanti ibu nilai ya. Dan silakan dicatat permasalahannya. Jadi apa permasalahannya tadi dalam video permasalahannya apa? Iya, perubahan. Apa tadi? Nanti sama-sama ya dicari jawabannya. Silakan buka link YouTube-nya ya. Sudah ibu bagikan materi pembelajarannya. Permasalahan apa tadi? Silakan kemudian pecahkan kira-kira penyebabnya apa dan solusi dari permasalahan itu. Kalau sudah nanti kan pertanyaan di sana di sini. Sudah dibuka semua videonya tadi? Cuma berbuka awalnya tidak masuk ya. Silakan tuliskan masalah dari apa. Tuliskan ya. Ini carikan solusi. Sudah dibuka. Apa yang dapat kalian munculkan permasalahannya? Kegunaan kalau sudah, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Dan terima kasih Diana selalu berjuangkan 20 hari untuk mendapatkan hasil pengamatan tentang keanekaragaman hayati. Di sini saya sendiri sebagai moderator dari kelompok 1 bersama saya dari negara dan bersama saya Satria Hayati, Afifah Khairunisa, juga saya presentasikan. Dan yang pertama adalah tentang permasalahan yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Satria. Permasalahan hilangnya keanekaragaman hayati. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang antara lain disebabkan oleh punahnya spesies tumbuhan atau hewan di seluruh dunia serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Fenomena terakhir ini dapat bersifat sementara atau permanen,
Tergantung pada apakah migrasi lingkungan yang menyebabkan hilangnya spesies tersebut dapat dipulihkan melalui restorasi ekologis atau ketahanan ekologis, atau terjadi secara permanen, misalnya akibat hilangnya lahan. Dan selanjutnya hilangnya spesies secara permanen dalam lingkup global merupakan fenomena yang lebih dramatis dibandingkan perubahan komposisi spesies dalam lingkup regional. Meskipun demikian, perubahan kecil pada kondisi biodiversitas yang stabil dan sehat dapat berpengaruh dramatis pada jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Keanekaragaman hayati yang berkurang juga dapat menimbulkan bahaya langsung bagi ketahanan pangan yang berdampak bagi umat manusia. Solusi dan upaya yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati dapat terjaga akan disampaikan oleh teman saya Direktur Hengki. Solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di masyarakat: 1. Menjaga flora dan fauna langka. 2. Menjaga kelestarian hutan, karena hutan memiliki peran penting bagi kehidupan karena menjadi paru-paru dunia yang dapat menghasilkan dan menyerap karbon dioksida. Daerah serapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir bandang, erosi, dan tanah longsor, serta tempat tinggal aneka flora dan fauna. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam sejuta pohon, tidak membuka lahan, dan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya pihak yang asing. 3. Melakukan AMDAL. 4. Regulasi. Jadi itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada teman-teman menunjukkan pertanyaan. Ya, kelompok lain lah ya, kalau memang ada pertanyaan silakan diajukan kepada kelompok 1. Jangan terima pertanyaan. 1. Telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah menurunnya keanekaragaman hayati? Ya, sudah jelas pertanyaannya atau perlu diulang? Ya, ulang dulu, Siti. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah menurunnya keanekaragaman hayati? Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah? Baiklah, pertanyaan dari Siti akan kami diskusikan dahulu. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah menurunnya keanekaragaman hayati? Jawabannya adalah kebijakan pemerintah untuk pelestarian keanekaragaman hayati adalah pemerintah mendirikan taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya sebagai bentuk perlindungan ekosistem yang penting. Ya, bagaimana Siti tadi sudah jelas? Sudah. Yang lainnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ada? Sudah jelas semua dari kelompok 1? Sudah. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang keanekaragaman hayati. Jika ada salah dalam penyampaian kami, minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu penyampaian hasil diskusi atau evaluasi dari kelompok 1. Kelompok berapa lagi nak? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawannya tolong konsentrasi nak ya. Terima kasih kepada guru bimbing, guru kelas biasa yang telah memberikan kesempatan kepada guru kami untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati.
Ya, baiklah, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Rani dari rekan Kita Nabila. Yosef Roda Kamila. Materi tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati akan disampaikan oleh Desi Nabila dari Permasalahan, satwa liar dianggap hama oleh industri perkebunan sehingga banyak satwa ini dimusnahkan. Penyebab penggunaan satwa liar di Indonesia ada dua, yaitu satu, berkurangnya dan rusaknya habitat, dua, perburuan dan perdagangan satwa liar. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar di Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman satwa langka seperti orang hutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera. Perburuan satwa liar juga sering berjalan. Seiring dengan pembukaan hutan alami, satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan sehingga banyak tempat satwa ini dimusnahkan. Sebagai hama oleh industri perkebunan sehingga banyak tempat satwa ini dimusnahkan. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi pelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil penangkapan dari alam. Minimal hasil penangkapan lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan di Indonesia. Semakin langka satwa CSP, maka akan lebih mahal pula harganya. Solusi, adapun upaya konservasi satwa langka di Indonesia adalah satu, mengedukasi target masyarakat mengenai satwa langka. Dua, menggunakan satu edukasi masyarakat. Edukasi tetap dilakukan pada kebiasaan masyarakat, namun lebih menargetkan sifat-sifat satwa hayati, kerusakan lingkungan dan perburuan satwa, misalnya masyarakat pesisir laut dan sekitar hutan, hingga memberikan dukungan terhadap upaya pelestarian. Membuat papan larangan dan peringatan. 5, melakukan orang yang terburu satwa langka. 6, membuat pencegahan. 7, menghindari transaksi satwa langka. 8, melaporkan orang yang merusak lingkungan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Silakan bagi yang bertanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki dari kelompok 1 Sumber Budaya. Mengapa ada hewan dan tumbuhan yang wajib dilindungi? Mengapa ada hewan dan tumbuhan yang wajib dilindungi? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan kami diskusikan dulu. Ya, silakan diskusikan ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hewan dan tumbuhan termasuk yang langka sangat berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia harus menjaga keberlangsungan kelestarian hidup mereka. Dengan adanya keberlangsungan pelestarian dari hewan dan tumbuhan akan terjadi keseimbangan ekosistem. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Yang lain? Bisa. Mungkin dari kelompok lain masih ada pertanyaan? Tidak. Tadi yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian dari 1, 2, 3, ini semuanya hasil daripada kelompoknya itu dilakukan dengan baik dan tepat. Kemudian dari permasalahan yang telah kalian diskusikan di kelompok kalian tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan 2 cara.
sarjana, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya hutan lindung dan suaka. Selanjutnya, pelestarian secara ex situ adalah pelestarian di luar habitat. Iya, pelestarian di luar habitat asli. Selanjutnya, contohnya mana? Kebun raya, kebun botani, kebun botani atau juga taman safari. Dari diskusi yang telah dilaksanakan tadi, apakah ada kira-kira materi yang belum dipahami ya? Sudah. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Dari pelajaran hari ini, apakah ada kesulitan tadi dalam pemecahan masalah atau dalam pelajaran? Tidak. Kemudian dari pembelajaran tadi, apakah seluruh anak-anak Ibu di sini semuanya aktif dalam berdiskusi? Aktif. Mana kira-kira? Aktif ya. Sebenarnya Ibu itu nilai tadi. Ya. Berarti bisa merasa aktif atau tidak? Ya, aktif. Kemudian dari pembelajaran pada hari ini, apakah ada kesulitan atau ada materi yang kira-kira belum dipahami? Tidak. Tidak ada yang mau ditanyakan berarti? Ya. Tidak. Ya, sekarang Ibu ada soal nggak ya? Tolong dikerjakan terlebih dahulu dan juga ada luar angket. Untuk soal nanti silakan dilingkari saja jawaban yang menurut anak-anak Ibu sekalian paling benar. Sedangkan untuk angket silakan dicek saja sesuai dengan kalibrannya. Jangan lupa kasih nama ya, nama dengan kelasnya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi silakan nanti dipersiapkan. Kemudian sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ketua kelas mohon dipimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Ibu sekalian, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.